kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mulai dengan bahwasanya kita Indonesia ini adalah negeri salam penyakit. Semua penyakit ada, sampai AIDS ada, sampai COVID juga ada. Dan dengue ini bukan penyakit yang aneh. Sejak tahun 68 sudah menyerang di Indonesia dengan angka kematian pada anak-anak itu 33%. Sekarang ini sudah sangat kecil sekali, sampai per mil saja. Dan selalu kebutuhan trombosit itu rawan utamanya di daerah-daerah yang jauh dari PMI. Dan Indonesia seringkali PMI itu mendapatkan kantong darah terinfeksi sehingga banyak yang harus dibuang. Lanjut. Ya ini sampai sekarang itu selalu dibikin muat oleh nyamuk. Karena nyamuk ini tidak pernah hilang dari tahun ke tahun, dan sampai saat ini setahun itu penuh itu ada dengue, sehingga ini bukan penyakit 5 tahunan dulu, yang 5 tahunan dan penyakit tahunan hanya pada musim hujan. Karena pada musim panas pun ada dengue, sehingga itu bikin muat dinkes. Jadi urusan anak-anak kenapa kok meninggal, karena ke dokter itu sudah dalam bentuk kritis ya, dan kadang-kadang kita itu tidak begitu mementingkan alat-alat kita atau layanan kita sendiri. Ini salah satu contoh ya, PT Astra International ini dia dimana sangat betul kesehatan, namun dia meninggal karena TB. Kenapa dia TB-nya meninggal? Karena dia dibawa ke Singapura, dia dibawa karena shock, dia dibawa ke lapangan terbang ke pesawat. Di pesawat dia dibawa ke Singapura. Di Singapura dia tunggu di lapangan terbang lagi. Dia terkena shocknya irreversible sampai di rumah sakit NUH. Maka dia tertawa lagi karena sudah shocknya irreversible. Dia meninggal. Coba dia dari tempat dia rumah dibawa ke RSCM itu aja, dia kasih bukan obat, dia cuma infus. Tapi dia tanaman infus, dan dia presiden direktur Astra. Ini nyamuknya, Anda sudah tahu semuanya, nyamuk yang belang-belang itu biasanya dapatkan di kebun atau di rumah-rumah kita, di celana-celana yang digantung, di sepatu, di pojok-pojok tempat yang gelap ya. Ini Januari 2024 ada 7,6 juta kasus yang terkonfirmasi, yaitu 3,4 lainnya secara klinis, yang 16.000 ada kasusnya berat, dan 3.000 kasus kematian. Biasanya terbanyak itu adalah anak-anak, karena anak-anak tidak bisa sambat, tidak bisa mengeluh. Paling anak-anak itu malah yang orang dewasanya yang tidak mengetahui. Anak yang tadi rewel, kemudian sekarang karena shock dia diam aja, dipikir sudah tenang. Kemudian anak tadi yang fever, kemudian mengalami shock, temnya turun, dianggap panasnya sudah turun, anaknya sudah tenang terus, sudah tidak bangun lagi masalah. Jadi ada yang terbanyak, padahal sebenarnya obatnya cuma itu saja sebetulnya. Ini ada kasus yang terjadi, dan ini adalah kematian yang didapatkan sebagai data. Itu adalah tempat-tempat yang highly endemic, tambah gelap, tambah endemic ya. Itu ini punya saya mau suka sejarah ya. Di mana-mana kalau saya kasih kuliah mesti sejarah ya, bisa beritahu dulu supaya Anda tahu. Itu kata dengue itu berarti kata sahili, dengo atau pepo ya. Kemudian di Spanish itu dengue itu describe, digambarkan sebagai person yang menderita bone pain. Terus dulu itu adalah nyeri itu dianggap yang pertama itu nyeri tulang. Makanya ada kata-kata ini, ada baca break bone fever, jadi bone itu seperti pedot pecah ya, break bone fever itu adalah dengue.
dan dia dikenal oleh 1789 yang confirm jadi program Benjamin Trust itu sebagai breakthrough fever dengan nyeri otot dan nyeri sendi. Kemudian ada abad ke-20 diketahui bahwa itu adanya virus. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua terjadilah pandemik di Asia dan global ke seluruh dunia. Etiologi adalah dari validity virus, virus jenisnya, kemudian adalah dengue virus adalah virusnya, spesiesnya, kemudian ada type-type ada gen 1, gen virus 1, 2, 3, 4 ya. Dan disebabkan oleh arbor ya. Arbor itu arthropod-borne virus atau borne yaitu arthropod itu si nyamuk tadi ada gen 1, 2, 3, 4. Jadi kalau Anda pernah kena gen 1 jangan kaget kalau nanti tahun depan kalau gen 2, gen 3 sampai komplit kena gen 4 ya. Terus di spektrumnya luas bisa sampai asimptomatik. Asimptomatik ini biasanya di bawah fenomena gunung es sama saya bilang infectious disease, banyak yang asimptomatik. Tahu-tahu di studi epidemiologi secara serologi mereka banyak yang positif dan titernya tinggi. Jadi sebagai misalnya kita semua di kelas ini diperiksa vital semuanya akan positif. Tapi kalau kelas ini di internasional atau di US di negara-negara yang subtropik sekelas diperiksa vital semua akan negatif. Kalau mereka kalau berlari ke Asia positif vaksin. Kita kalau berlari ke sana vaksinnya beda, vaksin encephalitis, vaksin pneumonia, macam seperti itu. Ini epidemiologi tadi saya sebutkan. Jadi ini the second most waterborne pathogen after malaria. Malaria yang terberat ya. Kemudian yang kedua, kemudian terjadinya re-emerge. Kadang-kadang tidak ada, hanya emergency hilang. Kemudian ada lagi re-emerge. Kenapa kok bisa jadi re-emerge? Karena ada population growth. Kedua, adanya increase air travel, kapal terbang itu cepat. Sekarang ngomong-ngomong di sini, nanti sore sudah ada di New York atau di mana gitu ya. Kemudian urbanisasi, kalau ini melakukan sanitasi jelek, sehingga ada sarang-sarang nyamuk. Nanti mungkin ada beberapa tempat yang saya gambarkan tempat sarang nyamuk. Kemudian climate change ini sekarang sudah begitu berarti karena air tergenang di mana-mana, walaupun tidak musim hujan tetap ada tergenang air, tetap ada tempat sarang nyamuk. Ya. Ini adalah model dari virusnya. Ya, dia termasuk RNA, ssRNA virus per envelope. Envelope-nya nanti akan menjadi detection, envelope-nya nanti akan menjadi satu diagnosis. Ini ada capsid, ada M, ada I, ada juga di RNA. Ya. Nah ini adalah sketsa dari genomnya. Kalau genomnya itu dipanjangkan gitu, makanya adalah genom adalah yang panjang adalah capsid, itu membrane, envelope, dan yang nanti jadi antigen determinan itu adalah NS1. Maka nanti ada laboratorium NS1 ini yang dideteksi dan ini adalah khas. Kalau NS1 antigennya positif atau mesti ada virusnya ya. Mesti tidak ada cross reaction. Ini adalah ada human model dari virusnya ya. Untuk jadi ini ada sel dari manusia ya, sel dari manusia itu punya begitu banyak reseptor dan reseptor itu khas masing-masing. Untuk measles kan nyantolnya di sini. Nah, untuk si apa namanya termasuk dengue itu
itu maksudnya di parasulfat ini ya. Ya di sini tempat-tempat masuknya ini namanya entry. Disebutnya kalau dalam imunologi adalah internalisasi, internalization. Ini adalah nyamuknya ya, jadi nyamuk ke manusia, membawa, kemudian digigit nyamuk yang steril, nyamuknya akan jadi infeksius. Itu bolak-balik muternya demikian. Nah ini ya, dari manusia ke nyamuk balik manusia lagi. Ini hampir sama dengan tadi. Tidak, karena yang hitam ini highly prevalent. Lanjut. Ini adalah suatu sequential infection hypothesis. Jadi pada dengue itu ada primary infection pertama masuk dan secondary infection. Pada primary infection itu biasanya tidak begitu berat karena severity-nya tidak seperti pada yang secondary. Karena secondary ini akan menyebabkan plasma leakage yang lebih berat. Di sini ada imun respon lebih berat, komplement lebih berat, sehingga kebocoran shock jadi lebih berat. Sehingga kalau Anda mendapatkan secondary infection harus hati-hati pada primary. Tahu yang dari mana? Nanti dari IgM, IgG. Kalau ada IgM positif, IgG negatif itu primary. Kalau ada IgM positif, IgG positif berarti belum pernah, sekarang kena lagi. Kalau IgG saja itu pernah kena, tapi sekarang tanda tanya masih kena apa enggak, karena IgM belum muncul, tetapi klinis sudah muncul. Jadi dengue ini adalah salah satu acute fever disease yang sulit dibedakan dengan yang lain, kecuali kalau Anda sudah punya laboratorium, kecuali kalau dia sudah korupsi tubinya. Kalau dia masih normal-normal aja, Anda sulit untuk mengatakan ini suatu dengue apa non dengue. Yang jelas Anda bisa sebutkan ini suatu acute viral infection. Mungkin undifferentiate, mungkin juga suatu yang terdiferensiasi tergantung dari laboratorium yang ada di kota yang di tempat Anda tinggal. Lanjut. Ini adalah modelnya. Jadi ya bagaimana yang di daerah ini adalah yang tidak terdeteksi, yang ini adalah bentuk demam berdarah dengue-nya. Itu yang kecil di atas ini DSS, yang puncak sekali yang meninggal. Ini contoh di mana waktu dicoba dengue ini merusak tidak pada saat dicoba, diinkubasi 24 jam. Pengamatan endothelnya mulai bagus. Begitu di dengue banyak yang bolong, banyak endotel yang rusak. Berarti dengue ini tidak hanya cuma melewati immune reaction, tapi juga merupakan CPI. CPI itu adalah cytopenic effect. Jadi dia sendiri itu langsung menyebabkan si satu mengalami apoptosis, kematian dan hilang. Ini suatu gambaran infeksi dari dengue yang sangat sederhana ya. Jadi ada virus, karena virus ini dia terikat dengan antibodi. Kemudian dengue virus ini setelah dikenal melewati antibody enhanced teori ADE namanya, yang ditemukan oleh atau hipotesiskan oleh Hallstatt di tahun 1977. Dan ini sudah dikatakan bahwa adanya ADE, antibody enhanced. Disebut antibody karena ada antibody enhanced, ada peningkatan masuknya virus itu karena ada antibody kedua yang tidak mempunyai efek neutralisasi, subnetral. Maka antibody kedua subnetral ini memberi kesempatan terbukanya si reseptor untuk si virus itu masuk.
ceritanya hasrat begitu. Ruwet ya? Enggak ada ruwet. Jadi kalau ada antibodi, ada virus dinetralisasi seperti kemarin teori saya itu, dengan netralisasi maka dia hilang. Bisa juga optimalisasi, bisa juga inflamasi. Kemarin ada beberapa jalur untuk melakukan immune reaction di teori imunologi saya itu. Nah, kalau ini agak berbeda. Hasrat itu mengatakan kalau antibodi 2, antibodi DEN1 dan antibodi DEN2 itu sama besarnya, orang itu tidak sakit karena virus itu mesti dinetralisasi. Tapi kalau sekarang ada virus DEN2, orang itu punya antibodi virus DEN1 yang komplit. Pada DEN2 ini tidak komplit keluarnya. Kan tidak komplit, bukannya menetralisasi, justru mengadakan internalisasi. Enggak ada kata-kata enhance, peningkatan untuk masuk virusnya ini. Sehingga virusnya bisa masuk banyak. Kalau antibodi netralnya bagus, titernya sama tinggi, 2 DEN itu tadi tidak bisa masuk. Ini adalah konsep terakhir dari vaksinasi dengue. Jadi vaksinasi dengue baru 2 tahun terakhir ini berhasil. Karena vaksinasi yang lalu itu menimbulkan enhance justru. Antibodi 1, 2, 3, 4 itu divaksin. 1, 2, 3, 4 itu tidak naik 4-4-nya. Hanya 3 yang naik, 1 tidak naik. Terjadilah suatu enhance. Sehingga kalau orang divaksin bukannya sembuh, malah kalau dimasukin virus baru, virus akan dimasukkan banyak. Terakhir vaksin di kualitas Takeda itu 4-4-nya tinggi sehingga Anda terprotek, apakah itu DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, Anda tidak jadi sakit. Ya, modelnya seperti itu. Itu teorinya demikian ya. Nah, kemudian setelah masuk internalisasi, maka seperti biasa adalah virus dan agent, virus sebagai agent dengan imun dari manusia, maka jadi suatu immune reaction. Karena immune reaction maka akan terjadi suatu cytokine production. Di kesempatan yang lain, itu virus antibodi yang kompleks nanti dia akan memicu keluarnya komplement. Ada cytokine, ada komplement. Komplement akan merusak atau melakukan lisis pada sel endotel, maka terjadi suatu bridging yang pecah di sini, bridge-nya pecah berarti tidak ada bridge lagi, maka langsung bisa masuk, maka terjadi satu plasma leakage yang disebut fosfoendothelium. Ditandai dengan nanti PCV untuk selnya akan meningkat. Dan itu akan meningkat darah lebih kental dan plasma darah, volume darah akan menurun, maka akan jadi suatu shock. Ceritanya begitu. Ya. Panjang begitu. Panjang. Kalau ditambah langsung tidak ngerti pasti. Lanjut. Nah ini saya nonton mulai pertama ini dulu imunopatogenesis ini. Kalau yang baru-baru pemilihan ini malah tidak ngerti orangnya. Ini kita kembalikan ke yang lama. Jadi ini ada suatu monosit atau menjadi suatu makrofag. Monosit kalau adalah darah, makrofag kalau terjadi jaringan, maka dia adalah virus. Nah, virus ini itu hebatnya dari apa? Dari dengue. Itu memicu bukan cuma masih kelas 1, biasanya kelas 1 dan kelas 2. Biasanya bakteri kelas 2, virus kelas 1. Ini tidak ada kelas 1, kelas 2 semua teraktifir. Untuk kelas 2 yang teraktifir, dia larinya adalah menuju ke darah ini, ya. Dan dari kemudian jambatan gamma, kemudian dari yang 2, kemudian menyebabkan endothelial injury. Endothelial injury akan jadi leakage. Di pihak lain dia lewat CD8, maka di sini ada suatu cytotoxic, ya, maka akan terjadi suatu lysis dari sel yang terinfeksi. Ingat ya, di immune ini yang termasuk yang seluler immunity, dia pecah. Karena dia pecah maka virusnya akan keluar. Isi dari perut ini juga akan keluar, maka dia akan keluar IL-1 dari alpha, tissue factor, dan ada mediators. Nah, tissue factor ini khusus, dia selalu
meningkatkan konsumsi dari trombosit, sehingga di jalur ini akan jadilah suatu trombositopenia yang menyebabkan suatu perdarahan. Nah, yang tadi saya sebut tadi suatu antibody kompleks tadi akan memicu komplement. Komplement akan melakukan perusahaan dari bridge dari endotel, maka terjadi suatu leakage. Karena leakage maka plasma akan turun jadi shock. Kalau orang itu sial, maka di sini ada trombositopenia perdarahan shock, di sini ditambah dengan endotel leakage perdarahan shock. Kalau ini terlambat memberikan transfusi, lambat memberikan cairan, maka orangnya termasuk di puncak yang teratas sendiri yang meninggal. Itu ceritanya singkat gampangnya begitu. Lanjut. Jadi kita ke bentuk lain dari DBD itu kelihatan dari hemostasis. Semua orang takut demam, berdarah, dengue. Ada kata-kata berdarah itu semua saya takut pasti. Kalau berdarah gimana? Nah, berdarah itu gimana bisa terjadi? Ini ada 3 yang diketahui sampai saat ini adalah vaskulopati. Maksudnya yaitu karena adanya komplement tadi, ya. Maka komplement tadi kan menyebabkan leakage dan menyebabkan rapuhnya dinding. Kalau itu Anda melakukan satu ruplit test, maka akan jadi peteki. Atau kalau tidak, peteki langsung keluar. Atau akan terjadi satu leakage. Dan yang kedua, ini adalah trombosit. Nah, trombosit itu karena apa? Pabriknya diserang. Virus itu mengattack sum-sum tulang, sehingga trombositnya akan jadi trombositopenia. Dan megakaryosit juga akan dirusak. Megakaryosit rusak, nanti trombosit juga pasti turun. Dan selain itu, trombosit juga akan diajukan oleh kompleks imun. Kompleks imun dibentuk dari limpa, sehingga trombosit diserang dari banyak tempat. Dilimpah dengan melisis dari trombolisis, mereka menyebabkan nanti adanya model kerusakan endotel, kompleks imun, antibody spesifik trombosit, dan berakhir dengan DIC. Oleh DIC jadi perdarahan di mana-mana nantinya. Yang terakhir, faktor pembekuan. Faktor pembekuan juga akan turun. PTT prostaglandin juga menurun, PT progesterone juga menurun. Faktor-faktor pembeku yang akan menurun, fibrinogen akan menurun karena fibrinogen banyak dipakai untuk melakukan pembekuan. Karena melakukan pembekuan jadi suatu fibrin yang menurun. Karena fibrin menurun maka jadi mudah berdarah. Karena mudah berdarah, maka di sini bekas fibrin yang rusak akan meningkat. Namanya FDP. FDP dikenal sebagai D-dimer. Anda kalau meriksa, D-dimer, itu ada model FDP ini. Dan ini juga terjadi D-dimer ini di banyak penyakit-penyakit berat atau sepsis, termasuk kemarin D-dimer ini sangat penting di penyakit COVID. COVID kalau ada suatu imun responnya sangat berat, jadi satu COVID yang berat, terutama kerusakan di paru dengan D-dimer yang tinggi, maka kemungkinan jadi besar ada trombosis. Beberapa orang sering dari trombosis dengan jadi CV. Nah ini laporannya. Ya ini imunopatologi DBD. Nanti ujian dari saya itu tidak keluar dari sini kok. Anda pokoknya mengetahui ini bisa dibuat antara 50 sampai 100 pertanyaan di sini. Jadi punjernya di sini. Itu antibody monocyte. Monocyte. Di sini kemarin ada saya sama saya. Kalau masalah ada peran enggak? Ada peran masalah. Bukti kalau ada pada dengue, Anda yang pernah kena dengue, ada kulitnya ada, gatal-gatal ya karena pada dengue. Kok kulit saya merah semua? Itu karena ada vaskoamin yang keluar. Kalau vaskoamin keluar, berarti ini yang main, gitu. Ini sama dengan suatu dirigen. Dirigen apa namanya? Orkestra. Ya. Orkestra. Sekali ini yang main banter trompetnya, gitu. Sekali lagi yang main banter pianonya. Lain lagi yang banter mesti vokalisnya, demikian. Tapi kalau misalnya mereka banter semua, ya meninggal orangnya. Kalau enggak, ya kita lihat satu persatu mana yang paling menonjol. Sekarang kita lanjutkan ini.
Dengan adanya antibody antigen reaction, maka dia keluar sitokin. Sitokin akan menginjak endotel. Itu malam injak, ada yang mati, ada yang bridgingnya rusak, ada yang lubang, sehingga akhirnya jadi permeabilitas yang meningkat, hancur, maka semua cairan keluar, darahnya jadi lebih kental, akan jadi suatu leakage. Dan leakage akan menyebabkan suatu shock hipovolemik. Di sini sampai sini kematian biasanya. Kemudian Anda lihat di sini, sitokin itu larinya kemana? Endotel itu dirusak oleh siapa? Dirusak oleh komplement. Komplement rusak permeabilitas. Tapi saya tahu dapat percobaan tadi saya katakan bahwa virus itu sendiri bisa merusak endotel lewat CPA. CPA ini cytopathogenic effect, langsung merusak sehingga endotel itu habis, sel-sel juga habis, permeabilitas kapiler endotel habis, permeabilitas kapiler bocor semua. Nah, ini kalau lari ke sini, ini kalau lari ke atas, ke sitokin tidak cuma urusan itu aja, sitokin akan lari ke atas. Sitokin meningkatkan endotel, endotel meningkatkan von Willebrand. Von Willebrand-nya adalah suatu koagulan yang kuat. Von Willebrand yang kuat ini akan mengikat trombosit. Trombosit ini akan diikat sehingga trombositnya akan berkurang dalam aliran darah sehingga jadi trombositopenia. Dan jadi akan bleeding. Tapi tidak saja, virus tadi, sitokin atau kompleks tadi akan menyebabkan juga susun tulang mengalami depresi, megakariosit akan turun, trombosit akan turun, limpa juga ikut merusak, lisis, trombosit turun. Kemudian di sini ada antibodi trombosit. Di sini peran dari kadang-kadang kita berikan steroid atau kita berikan imun IVIG, intravenous immunoglobulin, supaya antibodi dan trombosit ini bisa ditekan, trombosit tidak rusak. Tapi kalau menekan ini cuma sebagian ini aja yang rusak, tapi ini masih mengalami lisis dan ada megakariosit yang masih turun karena depresi seluruh tulang. Semua itu akan menyebabkan bleeding dan semua ini akan menyebabkan suatu kelainan koagulasi dan fibrosis yang kata TFDP meningkat, D-dimer meningkat. Kalau bleeding dia akan shock, shocknya hipovolemik. Kalau dua ini ketemu, shock hipovolemik sama hipovolemik shock karena perdarahan dan karena leakage ketemu, maka orangnya akan banyak meninggal. Model seperti ini. Ini sudah saya setelahkan di yang pertama, slide yang pertama ini, ingat aja. Saya bilang slide ini sangat sederhana. Ini sudah tidak sebegitu sederhana aja, dan yang lebih ruwet, tapi tidak saya berikan. Jadi di sini sitokin tidak sendirian. Mediator juga ada sendirian. Mediator akan diproduksi juga oleh makrofag. Tapi mediator ini saya tidak tahu bahwa masa kita cerita mengenai IgE, dia tidak hanya pada immediate hypersensitivity, immediate hypersensitivity itu yang keluar dari sitokin dan yang keluar dari vasoamin, ingat? Yang gatal kemarin kan akhirnya dua loh. Yang lambat adalah sitokin, yang immediate lewat histamin tadi. Ya. Ini juga sebatas ini jadi mediator. Mediator ini kan menyebabkan permeabilitas kapiler. Ya, di mana mediator salah satunya kalau anafilaktoin yang meningkat, maka orangnya anafilaksis, model anafilaksis, model seperti itu. Dan masanya mengeluarkan kemokain khusus. Kalau yang monosit atau makrofag mengeluarkan sitokin. Tapi kalau masal atau asal dari basofil itu akan melakukan kemokain. Dan sini ada satu kemokain dan sitokin yang ring dari kemokain sitokin ring, di mana dia akan saling memperkuat. Jadi kemokain dan sitokin kalau bekerja sama, dia akan memperkuat beda. Kalau kemokain Anda seperti tahu, masal Anda tahu dia akan jadi mata jadi bengkak. Maka pun jadi gatal, itu yang immediate yang ringan, tapi dia yang berat anafilaksis. Jadi kalau leakage menjadi shock hipovolemik. Ini cerita imunopatologi. Nah sekarang klinis ya, kita balik lagi. Jadi kesana kesini kesana kesini ya. Yang modelnya seperti itu. Kira-kira dari dengue 1997 ini dulu. Itu adalah panas 27 hari, refreshing. Kemudian ada kenyataan perdarahan, Anda dites dengan tes positif,
bisa ringan petehi, bisa berat ekimosis berkurang. Kemudian ada bleeding mucosa, Anda kalau sikat gigi langsung bisa, oh ya saya kok usus saya berdarah, atau kalau berak saya hitam, langsung tetrek, atau kalau terjemah injeksi itu tidak bisa membeku, sehingga tempat injeksi pengambilan darah itu biru-biru semua, sehingga Anda sepertinya KDRS ya, kekerasan dalam rumah sakit. Atau ada lain-lain tempat, atau mimisan, atau kalau wanita menstruasi yang belum waktunya ya, jadi ada mimisan atas, mimisan bawah istilahnya orang-orang ya. Kemudian bisa muntah darah kalau memang terlalu banyak yang berdarah di lambung, dan kalau di bawah program namanya melena, dihitung trombositnya turun, normal 150.000, dia bisa turun sampai 100.000, di bawah 50.000 jadi spontan bleeding, di bawah 20.000 bisa jadi berdarah di mana-mana. Kemudian plasma leakage, itu dimulai thrombocyte. Sekarang mengenai plasma leakage. Kalau leakage, maka hematokrit akan meningkat 20%. Gimana tahunya Anda kalau itu dengue atau dengue hemorrhagic fever? Bedanya hanya pada adanya hemokonsentrasi. Kalau pasien datang HB-nya misalkan 17 gimana? Anda tahunya 17 itu normal atau tidak normal? Dilihat aja kalau dia ada berikan cairan ternyata dia turun ke 15 atau ke 14, kita tidak nanya lagi, yaitu orisinilnya 17 berarti jadi suatu hiperkonsentrasi lebih dari 20%. Atau penurunan hematokrit pada following pemeriksaan berikutnya itu lebih dari 20% dari baseline. Atau ada suatu tanda-tanda pasifik yang lain di mana dia masuk ke rongga-rongga yang disebut the third space. The third space berarti ada dari kafum pleura jadi pleural effusion, kafum dari abdomen jadi ascites, dan kalau ke seluruh tubuh akan jadi hypoproteinemia karena albuminnya keluar semua, albuminnya di dalam darah akan kurang. Kalau orang yang mengalami udim, sehingga pasien itu akan mengalami, oh ya tangan saya kok jadi bengkak ya, cincin saya tidak bisa keluar, badan saya rasanya lebih gerakan lebih kaku karena semua sendi-sendi akan terisi cairan, modelnya seperti itu. Nah ini grading severity WHO yang dulu 97. Ini yang baru-baru ini sudah dipakai, tetapi di dalam ICD internasional itu masih dipakai. Itu yang jadi orang bingung. Jadi pada ada 4 grades ya, saya sebutkan ini. Tapi ini banyak yang tidak pakai ini. Sekarang pakai ada grading severity nanti di slide yang lebih lanjut ya. Yang pertama adalah fever, non-specific symptom. Mungkin ada hemorrhage yang tingkat 1, positif dan negatif saja. Yang kedua ada spontaneous bleeding. Orang datang dengan mimisan seperti itu sudah dianggap manifestasi 1 dan bleeding itu dianggap masuk 2. Dan yang aneh itu grade 3 itu adalah circular failure. Mesti kan ini ditambah ini mesti tidak. Di grade 3 itu langsung mereka masuk circular failure. Jadi tidak melihat ini, tapi dia melihat tensi nadi, rapid weak, narrowing pulse. Narrowing pulse berarti harus hati-hati kalau antara sistol dan diastol itu mulai dekat. Itu berarti darah yang dikirim. Kok itu masih tinggi, sistolnya katakanlah 120, diastolnya 60, itu kan pulse pressure tinggi loh. Itu berarti darah itu akan dipompa dengan banyak. Maka itu kan namanya disebut pulsus seler, karena nadinya dia kan besar. Tapi kalau itu katakanlah 100/90 cuma 10 aja, itu di sini pasti nadinya kecil, karena yang dilempar masih sedikit. Ya, itu hampir sama dengan kalium natrium. Kalau kaliumnya 4, natriumnya tinggi 130 itu bagus. Tapi kalau natrium itu mulai turun, kalian sudah mulai naik, malah di situ tidak ada listrik lewat. Itu sama dengan orang dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, terus dicuri orang banyak di tengah-tengah sini sampai tempat Anda berbet juga. Voltase sudah tidak 120 volt lagi, cuma tinggal 50 volt. Sehingga Anda mesti pakai step volt untuk naikkan itu tadi. Ini juga demikian. Jadi model fisikanya itu adalah suatu narrowing. Kalau saya bilang hati-hati.
kemudian ditampilkan dingin, terus demam, kelami skin, dan orangnya tuh karena dari otak mengalami oksigenasi yang kurang, maka dia akan jadi gelisah. Restlessness, tidak rest, tapi restlessness. Jadi restnya itu tetap ganggu, tidak rest, dia jadi gelisah. Kemudian pada 4, bukan failure lagi, tapi sudah shock. Malah tidak terukur, ada cerebral pressure. Jadi grade 1, 2, 3, 4 itu kita normalnya 1, 2, 3, 4. 1 adalah demikian plus ini jadi 2. 2 adalah demikian plus 3 jadi 3. Ini enggak. Ini 1 ini ada fever, yang kedua adalah spontaneous bleeding tanpa ada provokasi. Yang ketiga tahu kita dijatuhkan di dalam klasifikasi psychological failure. Psychological failure dia tidak bicara mengenai bleeding. Ini jadi selalu jadi perdebatan kalau ada kongres perdebatan. Lah ini ada bleeding kok nggak diteruskan ke sini? Kalau ada bleeding gimana? Bleedingnya berat, bleeding berat kalau tidak shock dia tidak masuk 3. Walaupun bleedingnya berat. Tapi kalau bleedingnya tidak berat tapi kita tahu hipokonsentrasi dia shock maka masuk ke 3. Jadi shock itu bisa ada bleeding, bisa ada karena hipokonsentrasi tapi dia circulation aja yang dicil. Sehingga 1, 2, 3, 4 ini menjadi lemah, tapi tetap dipakai. Lanjut. Ini adalah potensial di mana pada hari pertama Anda perhatikan ada temperature naik, yang kedua dehidrasi sudah mulai di sini, hemoglobin sudah mulai naik di sini, kemudian virinnya sudah mulai meningkat di sini. Ini adalah hari-hari bahaya, hari keempat, kelima, keenam. Dan di sini akan terjadi suatu organ impairment. Dan sampai di sini Anda sudah lihat mungkin dia akan sembuh, mungkin juga dia akan tambah berat. Dan di sini sudah mulai muncul IgG/IgM. Di sini Anda periksa, oh masih negatif, bukan ada dengue disingkirkan, tapi dengue belum keluar. Kalau di dalam recovery dia baru keluar, Anda harus beri kesempatan dulu dia untuk membentuk antibody. Dimana kalau di dalam imun yang saya beritahu, yang saya ceritakan tadi, setelah TH2 dia akan menyebabkan yang konsentrasi bisa yang di tengah akan jadi di pinggir akan disebut dengan plasma sel, baru terbentuk antibody. Sebelumnya belum terbentuk, itu harus ada waktu. Maka Anda kalau misalkan saya sekarang dikasih imbus supaya imbus itu nanti jebusnya itu nanti 2-3 minggu ke atas. Tapi pada saat ini tidak ada imbus itu berperan. Kalau makan minum imbus ya di sini sehingga tidak jadi ini. Kalau sampai di sini minum imbus ya imbusnya itu keluarnya di sana. Lambat setelah ceritanya. Jadi Anda lihat dari spectrum clinical diagnosis, be careful about these days 4 until 6, day 6, day 4 until day 6. Ini yang kritikal. After this, kalau Anda bisa survive ya tetap survive. Kalau Anda tidak survive ya tambah terjun. Itu saja. Nah, horror run. Ini adalah tempat-tempat di mana si virus bisa memberikan suatu respon. Anda bisa melihat, bisa mialgia, bisa joint pain, bisa jadi suatu headache. Headache hati-hati nanti ada typhoid fever di sini. Di mana typhoid hari ke-5, panas hari ke-5, dan critical time hari ke-5 juga pada dengue. Di sini biasa Anda didiagnosis sama dokternya, oh Anda ini kena dengue sama tifus badan, waduh apa sebenarnya? Soalnya typhoid kan lewat mulut, ini kan lewat semut, lewat nyamuk, masa ada digigit sama makan rujak itu barengan gitu. Jadi biasanya ini salah satu, tapi biasanya di hari ke-5 itu dua-dua bisa muncul, sehingga pada hari ke-5 dokternya bingung, pasiennya bingung, semua pada bingung. Belum keluar, diagnosis belum keluar, trombosit ya 100 gitu aja. Ada pasien masih sakit kepala sama sakit semua. Jadi mereka anggap wah ini sama dokternya nggak cocok, mungkin seperti itu. Tapi kalau Anda lihat dokter fisiologi Anda bisa menerangkan dan Anda bisa bersabar untuk menunggu keadaan menjadi lebih baik. Lanjut. Nah ini balik lagi ya, ini balik ke depan lagi. Ini di depan pertama dulu ini ya. Ini adalah clinical manifestation. Seorang itu dengan dengue infection itu bisa dua, bisa asymptomatic
Yang saya katakan tadi ini under curve, jadi ini ada yang di bawah fenomena gunung es. Yang ini simptomatik. Yang simptomatik tidak semua dokter, ada yang memang obati sendiri, ada yang dibiarkan saja pakai disowo saja cukup, misalkan ya. Nah, yang simptomatik ini juga bermacam-macam nanti. Bisa menjadi suatu acute viral syndrome yang saya katakan tadi adalah suatu adiaphilic fever. Jadi sebetulnya unidentified acute viral infection. Ada diagnosisnya begini. Itu ada nomornya di WHO. Kemudian dengue fever. Dengue fever biasanya without hemoconcentration, di mana HB-nya masih stabil-stabil aja. Kalau saja di lebih dari 20% meningkat, keluar atau meningkat, maka dia disebut dengue hemorrhagic fever. Untuk dengue fever ini ada dua lagi. Ini dua dengan tanpa perdarahan, ya dengue fever biasa saja. Anda zaman dulu ya bisa panas seperti ini, maka kalau ini banyak orang kena, jangan ini flu Singapura, flu Hong Kong, flu Tokyo, flu apa aja, dan seperti itu. Tapi karena punya deteksi IgM, MNS1, maka sekarang kita bisa mendeteksi, oh dia ada dengue fever. Dan dia bisa juga dengan hemorrhage yang tidak biasanya, katakan pada reduksi, peteki, atau adanya suatu mimisan seperti itu. Nah, yang paling bahaya, tapi cuma berapa persen aja, itu adalah DHF atau DBD atau dengue hemorrhagic fever. Di sini akan jadi plasma leakage. Tapi ini hanya diketahui seperti itu, tapi tidak dimasukkan di sini adalah perdarahan. Tadi saya memberikan perdarahan sehingga Anda kalau melihat ini, loh kok sederhana loh. Mana perdarahannya ya ada, mesti di sebelah sini tidak ditulis. Karena ini plasma leakage itu bisa leakage sampai cuma sedikit aja, 30-40% atau 30% mungkin masih oke. Kalau leakage-nya sampai 50%, maka dia akan mengalami suatu shock syndrome. Jadi orang-orang ini yang tanpa adanya leakage, tanpa adanya concentration disebut harusnya adalah dengue fever atau DB, demam dengue, DD, demam dengue gitu aja. Tapi kalau yang dengan hypoconcentration dia masuk ke DBD atau dengue hemorrhagic fever. Sampai sini ngerti ya, sudah ya? Ini malah ya. Kuliahnya modelnya seperti ini. Terus saya cari-cari tadi sama Pak Dian. Dia dikasih aman, dikasih yang sana, pagi ini belum dikasih. Kasih yang sini, situ udah dikasih. Jadi ya dikasih ini, kasih situ, balik lagi, kasih sini, balik lagi begitu ya. Dan moga-moga Anda tidak bingung. Nah, ini apa namanya? Ini saya buat ya. Nah, ini saya buat sendiri. Bagaimana semua itu coba saya rangkum yang dengan bahasa yang sederhana sehingga Anda tuh bisa mengerti. Nanti bahasa ruwetnya saya tunjukkan kepada Dokter Iren itu cukup ruwet. Ini tidak buat teman-teman. Ini dengue infection. Saya ulangi lagi ini. Dengue infection dia mempunyai suatu kriteria dengue fever dan dengue hemorrhagic fever. Dan dengue fever biasa, ada fever, ada mual, ada muntah, biasa seperti itu. Dehidrasinya karena mual muntah, bukan karena leakage. Ya, di sini karena dengue fever. Kemudian dimulai ada hemorrhagic manifestation. Tadi di atur tadi tidak ada hemorrhagic manifestation, ada hemorrhagic manifestation. Ada juga hepatomegaly khas. Seringkali sebelah kanan atas naik. Kenapa ada hepatomegaly? Kenapa hepatomegaly kok nyeri? Kalau saya ada kapsul Gleason, Anda kalau saya baca anatomi, kapsul Gleason itu kalau direkam mesti nyeri. Jadi kalau hepatomegaly yang tiba-tiba itu mesti nyeri di jarak kanan atas. Kemudian di sini ada trombositopenia. Trombositopenia akan menunjukkan antibodi kompleks dan akan jadi perdarahan. Untuk yang ini, yang tengah ini, nah ini yang paling sering itu terjadi suatu permeability meningkat, leakage plasma, hipovolemia, dan terjadi shock. Shock akan meningkatkan adanya fibrin yang terpecah, maka jadi suatu DIC. DIC jadi bleeding. Shock dan anoxemia, sebenarnya cuma asidosis. Asidosis menyebabkan kematian. Dan ini disebut dengue shock syndrome. Ini kalau menurut tadi adalah grade 3, grade 4 circulatory failure. Kalau yang ini ada DHF biasa, grade 1, grade 2.
Lanjut. Ini balik lagi ya, balik bahasa klinik ya, tidak apa-apa. Ini adalah termasuk satu acute viral syndrome atau sindroma infeksi virus. Bisa asimptomatik sampai simptomatik, saya katakan tadi ini di bawah fenomena S. Modelnya demam tidak khas, datang pada Anda, saya panas badan, nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, ada mual, ada muntah. Ini biasa merupakan satu acute viral syndrome. Ya, lanjut. Ya, kemudian setelah masa inkubasi, onset mendadak ada viral syndrome, suhu meningkat bisa 39-40 karena virus, bisa juga turun dengan cepat, bisa turun naik. Kalau naiknya dengan cepat, maka tubuh masih dingin dalam suhu panas, maka ada menggigil. Mekanisme menggigil adalah seperti itu. Demam 5-6 hari sampai masuk critical point tadi. Kemudian ada bercak kemerahan, itu disebut suatu morbilliform ya, berbentuk fleeting atau blue point atau mottling. Jadi di antara kemerahan ada putih-putih model kayak panuan gitu ya, itu namanya mottling ya. Tapi muncul sepintas, tidak semua orang punya mottling. Kalau pasien saya kalau ada mottling saya suruh foto, saya tunjukkan temannya, ini kamu punya mottling nggak punya, dia yang punya. Dia tes tarike positif, dimana dipertahankan trufel di antara sistol dan diastol dipertahankan selama 3 menit. Kita lihat nanti ada perdarahan. Lanjut. Kemudian onset mendadak, hujan flash dari kepala, amnesia muntah dari abdomen, suhu tubuh mencapai 40-41, mungkin pada anak-anak bisa di satu konfusi, adanya suatu deteksi logika, petekin, teknik positif atau petekin positif. Lanjut. Pada kritikal yang saya katakan itu hati-hati pada anak-anak itu demam menurun. Kalau demam menurun ini bukan artinya demamnya turun, tapi orang yang dalam badan shock. Kalau shock ya dingin, lembab, pulse pressure biasanya narrowing saya katakan tadi, usia 100/70 turun 180 dan 100/90 hati-hati, yaitu menuju ke kematian. Shock berkepanjangan menyebabkan anoreksia, metabolisme terganggu, maka asid akan meningkat hasil daripada metabolisme, tapi tidak bisa di metabolisme kembali melipat, maka jadi satu asidosis metabolik. Nah ini old and new classification ya. Ini pada klasifikasi yang baru itu adalah konsensus dengue dengan clinical severity. Jadi dengan warning signs, dengan severe dengue, Anda bisa baca di sini. Dan ini klasifikasi lama saya sebut tadi, grade 1, grade 2, grade 3 yang urusan circulatory, dan grade 4 mengenai shocknya. Di sini nggak ada grade-gradean, di sini cuma dikatakan ini dengue biasa, ini dengue dengan warning signs, kemudian yang severe dengue. Severe dengue ada severe dengan shock, ada severe dengan konvulsi, ada severe dengan hepat yang rusak, ada dengan CNS yang terganggu, model seperti itu. Atau akan jadi suatu heat yang sangat tinggi, jadi suatu hypotermia, maka ini termasuk dalam dengue severe. Jadi Anda lihat bahwa saya klasifikasi baru ini memperjelas sesuatu yang jelas diperjelas jadi tidak jelas ya. Jadi ini jelas severe-nya tapi tidak jelas di grade-nya. Saya ini mencoba untuk membandingkan. Oh satu itu ini Bang, 2 itu oh yang dimaksud itu ini lah 2, 3 oh yang very severe-nya yang kita masuk di 3, 4. Tapi yang aneh very severe dia dikatakan pada AST, ALT yang tinggi. Ini tinggi yang belum tentu tensinya jelek. Kalau tensi jelek ini sebenarnya tidak cocok sama ini kan. Jadi kalau melihat ada jelek dia tidak sadar segala, kelihatannya kok ke arah 3, 4, nah mungkin dari 1, 2 kan. Jadi ini sesuatu yang jelas, jadi tidak jelas. Tapi sesuatu yang jelas ada di orangnya, dimasukkan sini jadi tidak jelas. Yaitulah dengue. Lanjut. Sama aja di grading dari CRO dan seperti itu tadi. Lanjut.
Ini juga yang classic severity dengan warning sign yang probable dengue, kemungkinan dengue adalah seperti ini. Dengan ada tes, lalu nyeri, tonik positif, ini dianggap masih probable karena belum didukung dengan ada laboratorium. Kalau laboratorium kata IgM positif, NS1 positif, trombosit rendah, maka ya sudah. Kalau leukopenia belum tentu, semua viral syndrome leukopenia. Kemudian ada warning sign dengan abdomen nyeri, abdomen muntah-muntah, itu dianggap warning sign, hati-hati itu warning. Tapi itu grade berapa? Tergantung. Kalau Anda masuk grade ada tonic sign positif, apa ada circular failure atau enggak? Kalau di sini tidak ada circular failure, ya masih aja 1-2 mestinya. Di sini juga demikian. Ini ada AST, tidak sadar betul-betul tensinya jelek kan? Kalau di sini tadi tidak jelek, masuk 1-2 mestinya. Tapi kalau misalnya severity mestinya masuk namanya severe, mesti 3-4. Jadi sesuatu yang jelas ada menjadi tidak jelas kalau di grade. Kalau di grade kalau dimasukkan ke sini, di grade tidak jelas. Gitu. Tapi ya ini adanya ya, Anda pelajari ini saja. Dan yang terakhir yang ada dari Special Severity ini dimulai tahun 2011 dan 2013 ditetapkan ya sudah seperti ini. Grade 1, 2, 3, 4 ada untuk mana? Ada untuk ini apa namanya mengisi classification menurut WHO kan ada kode-kode ya code itu ada kodenya 1, 2, 3, 4. Tapi di sini mau dikode apa sih ini? Tidak ada kodenya. Kodenya 1, 2, 3, 4. Lanjut. Nah ini kembali lagi kepada testing laboratorium. Leukopenia, limfositnya besar, atipikal namanya blue lymphocyte namanya itu. Limfosit biru, kemudian atau giant lymphocyte, kemusitnya kurang dari 100, ada konsentrasi lebih 20%, kalau yang pembekuan darah, ada imunoglobulin, albumin terutama, albumin keluar, dan HPV meningkat. Kalau dia meningkat sangat berat, maka dia termasuk severe dengan muntah-muntah dan kesadaran menurun. Tapi kalau tidak berat, ya sekedar dia naik aja. Karena apa? Si dengue virus itu sangat suka sama hepar, dia juga sembunyi di sini. Lanjut. Ini beberapa penelitian aja. Seseorang dengan IgM positif tidak semuanya menunjukkan suatu kejadian dengue. Ini hanya beberapa saja yang positif ternyata. Lainnya adalah negatif. Lanjut. Ini juga penelitian demikian, penelitian dari ini false positif. Kelihatannya positif, tapi ternyata banyak yang masih dilihat itu ternyata penyakitnya macam-macam ini. Jadi Lyme virus, malaria juga memberikan model positif seperti itu. Japanese bean encephalitis juga seperti itu. Jadi Anda lihat kalau false positif ini juga tinggi rate-nya. Kita seakan-akan ini bisa dengue, ternyata dicari betul. Dipercaya ini Japanese encephalitis, ada Lyme disease, ada malaria. Lanjut. Jadi yang penting itu sindroma klinik, tapi tidak selalu cocok, not reliable. Lebih dari 50% asimptomatik ya, yang di bawah apa namanya gubernur S. Kadang-kadang hanya satu mild undifferentiated fever, apa sumber sedikit ternyata ada dengue. Kemudian penting adalah rapid detection dan more accurate differentiation. Nah ini pada hasil tes ada bahasa IgM IgG. IgM itu acute. Begitu acute mulai hari ketiga dia mulai keluar, tapi belum bisa deteksi. Setelah hari ke-67 baru dia terdeteksi. Dan bisa deteksi lebih tinggi lagi sampai hari ketiga, tapi sudah sembuh. Sudah sembuh baru IgM keluar terlambat. Kalau IgG baru keluar dan bertahan selama 2 minggu sampai bisa sampai bertahun-tahun, maintain for life. Pak IgM hanya 3 bulan saja. Nah ini yang saya kata si NS1 kalau itu ditebar siapa si kromosom, maka NS1-nya itu antigen determinan. Ya, dimana dikatakan kalau NS1 ini ada mempunyai fasilitas untuk dihitung, maka the more level, the higher level, the more the severe the disease. Jadi lebih tinggi NS1 lebih tinggi apa lebih berat
Ini dan pornosiknya akan lebih jelek, makanya bisa sebagai suatu pornosik marker pornosik. Lanjut. Ini yang sama ya, ini bagaimana KNS itu positif, gimana S2 dibandingkan dengan IgM, mana yang lebih unggul, ini yang lebih dahulu keluar, ini adalah dahulu unggulnya kemudian. Ya. Jadi detection nggak bisa pakai IgM, pakai ini, tapi ini detection awal memang, tapi not early. Yang early adalah NS1. Setelah dari hari kelima baru IgG mulai akan keluar. Jadi untuk kesini itu early diagnosis ke NS1, untuk yang late diagnosis ke IgG aja. Kalau PCR ya ini hanya penelitian saja karena ini harganya mahal dan tidak rutin. Lanjut. Ini tadi ada ini menurut Depkes, tapi masih bisa dipakai sebagai pekanan ya. Anda kalau mendapatkan itu orang dengan trombosit normal diperiksa tiap 24 jam, observasi, ini bisa rawat jalan. Ini bisa juga rawat jalan. Ini yang dipakai pedoman sama BPJS ya. Kalau BPJS katakan, ini jangan boleh rawat. Kalau rawat nggak diganti gitu ya. Di gegernya di sini gegernya itu. Biasanya saya merasa sakit kok. Artinya kalau sakit, kalau di skala 7, skala 8, kenapa nggak boleh? Saya nggak bisa makan, jadi kan repot muntah. Tapi tetap katakan ada rawat jalan karena ininya masih normal. Ini juga demikian. Nah kalau sudah ke sini baru Anda boleh dirawat. Kalau sampai di sini terapinya adalah protokol 2. Lanjut. Ada protokol 2 di sini kan kurang dari ini terapinya adalah ini. Untuk yang hati trombositnya kurang dari 100.000 pakai kristaloid. Untuk yang lebih 20% maka Anda tidak bisa pakai ini. Anda masuk ke protokol 3. Lanjut. Ini catatan aja. Lanjut. Nah ini protokol 3. Protokol 3 adalah Anda 5% defisit dari cairan. Caranya udah cepat 6-7 ml per kilogram jam per menit. Ini dievaluasi. Kalau dia perbaikan lari ke sini, kalau tidak ada perbaikan Anda masuk ke sana. Kalau ke sana tidak ada perbaikan Anda masuk ke protokol 5. Nah, protokol 4 ada perdarahan. Kalau perdarahan ada 2, dengan DIC atau tanpa DIC. Kalau dia DIC adalah terapi ini, kalau DIC adalah ini. Saya kira ini masuk nanti rujukannya. Jadi ini saya kira saya tawarkannya hanya nice to know. Jadi yang nggak sampai protokol 3 meninggal atau tidak meninggal siapa pesan. Nah, ini masih ada protokol 4. Protokol 4 sampai 5 tidak jatuh masuk protokol 5. Lanjut. Dan terakhir protokol 5. Protokol 5 modelnya adalah seperti ini. Kalau masih tetap shock, kalau kita lari tidak ke koloid, ke kristaloid lagi, tapi lari ke koloid. Lanjut. Jadi saya ke koloid tetap shock terus langsung pasang kateter sentral masuk sama ICU, tetap shock terus. Moga-moga tidak lari ke mati, tapi lari ke membaik sini aja. Lanjut. Ini ada cara-cara yang bisa dipakai, bisa pakai linger, bisa albumin, bisa staf. Staf ini dipakai untuk menutup celah-celah yang tadi rusak karena sedikit. Jadi Anda kalau pakai staf itu Anda mesti pakai staf dulu, baru pakai infus yang lain. Pakai infus lain, pakai staf terlambat. Karena infus lain akan bocor semua. Dan yang paling gampang bocor itu ringer, karena ringer tidak lama bertahan dalam darah. Cuma beberapa jam aja dia bertahan darah. Kalau albumin masih agak lama, staf lebih lama. Kalau darah ya memang darah jadi lebih lama kalau ada bleeding. Lanjut. Nah ini saya katakan tadi bagaimana kita mengecek bleeding. Bleeding itu artinya siapa sih tempat-tempat nyamuk itu. Ya ada rumahnya 1, 2, 3, 4, 5 Anda baca sendiri aja. Rumah Anda itu di mana ada yang kira-kira nyamuk. Di pagar-pagar masuk loh, 11 itu. Tuh 11. Gila nih. Tuh. Pagar ini kalau pagar ini dipakai beling, pakai kaca itu kan air kan tidak bisa lewat. Terus lewat dia menahan air. Kalau nahan air dia nahan ketuk-ketuk di sini. Kalau ketuk dari main-mainan tong, ini mainannya anak-anak di halaman-halaman itu semua itu
merupakan suatu sumber ide. Ini juga demikian, di mana di rumah itu, di bedroom, di mana living room, di mana. Ini saya presentasi di suatu tempat yang lain, ya saya keluarkan tidak satu tuh di satu kuliah ini tidak, kuliah ini udah dapatkan 4 penampilan saya. Lanjut lagi. Pendidikan saja sampai akhir saya. Satu, dibesarkan ideologi klasifikasi menilai pengelolaan DVD. Klasifikasi 2009 berusaha mendekatkan kejadian ini jadi diagnostik, tapi menjauhkan dari pembagian itu 2, 3, 4. Mendekatkan ke sini, menjauhkan yang lain. Angka kematian akan meningkatkan sehingga itu pengelolaan berbeda pasti, atau angka pengelolaan yang meningkat. Dan tadi katakan diagnostik atau RS1, IgG, IgM, IgD berasal dari cukup sederhana. Diagram protokol saya berikan tadi, protokol disimpan baik-baik ya, yang masih cukup memadai sampai saat ini. Kejadian kerjasama, adanya collaboration among the staffs itu yang merupakan suatu tulang punggung dari percakapan DVD. Tidak bisa bekerja masih sendiri. Lanjut. Demikian selesai. Ini judul saya. Sekarang sudah selesai saya jadi dokter dan ambil BPJS kan. Ya demikian yang bisa saya sampaikan.